wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resta Juliani, mahasiswi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Palembang. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang organisasi, tipe, dan ciri khas wacana. Pada bab 3 terdapat organisasi, tipe, dan ciri khas wacana. Yang pertama, organisasi wacana. Ada dua cara penting yang dapat dilaksanakan dalam pengorganisasian wacana, yaitu A. Pengaturan skala dan B. Struktur pohon. Tipe wacana. Ada 5 tipe wacana, yaitu narasi, konservasi, eksposisi, deklamasi, puisi. Puisi dibagi menjadi puisi lama. Adapun yang termasuk puisi lama yaitu mantra, pantun, karmina, seloka, gurindam, syair, dan talibun. Kemudian puisi baru. Puisi baru bentuknya lebih bebas dari puisi lama, baik dalam segi jumlah baris, suku kata, maupun rima. Ciri-ciri puisi baru bentuknya rapi, simetris, mempunyai persajakan akhir, banyak mempergunakan pola sajak, pantun dan syair meskipun ada pola yang lain. Sebagian besar puisi 4 seuntai. Tiap-tiap barisnya atas sebuah gatra, kesatuan sintaksis. Tiap gatranya terdiri atas 2 kata, sebagian besar 4-5 suku kata. Adapun yang termasuk puisi baru yaitu balada, himne, ode, epigram, romans, elegi, dan satire. Ciri khas wacana. Berikut ini 5 ciri wacana menurut Nida. 1. Urutan tipe kalimat dan klausa. Masalah-masalah yang berkenaan dengan wacana langsung dan wacana tidak langsung memang menimbulkan aneka kendala. Yang paling umum menyangkut urutan-urutan tipe-tipe kalimat dan klausa juga dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Perubahan dari wacana tidak langsung menjadi wacana langsung seperti itu melibatkan sejumlah penyesuaian radikal dalam bentuk termasuk perubahan kata, kata ganti diri, dan biasanya urutan atau susunan kata dan frase. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Pak Tarigan mengatakan bahwa dia tidak akan pulang ke Sumatera jika dia belum berhasil mencapai gelar sarjana. Bahkan selanjutnya dia berkata bahwa dia belum puas hidup sebelum memperoleh gelar doktor. Pak Tarigan berkata, saya tidak akan pulang ke Sumatera jika saya belum memperoleh gelar sarjana. Bahkan selanjutnya dia berkata bahwa saya belum puas hidup sebelum memperoleh gelar doktor. Setelah kita perbandingkan kedua contoh di atas, maka terlihat perubahan-perubahan nyata sebagai berikut ini. Perubahan dari kalimat tidak langsung menjadi kalimat langsung. Pak Tarigan berkata bahwa dia tidak dan saya tidak. Perubahan radikal dan penggunaan kata ganti diri dari orang ketiga menjadi orang pertama. Dia tidak akan pulang, saya tidak akan pulang. Dia belum berhasil, saya belum berhasil. Perubahan dalam susunan kata atau frase. Pak Tarigan berkata, dia tidak mau pulang, saya tidak mau pulang. Alasannya, alasan saya. 2. Penanda urutan kalimat. A. Konjungsi adverbia tradisional seperti kemudian, lalu, oleh karena itu akhirnya, dan lain-lain. B. Bentuk kata kerja khusus untuk menyatakan bahwa klausa tertentu terikat pada beberapa klausa atau kalimat lainnya. C. Bentuk pronominal yang menyatakan bahwa personal, subjek atau objek terlibat dalam bentuk yang sama atau berbeda dengan bentuk yang bersamaan pada kalimat yang diikuti atau yang mengikutinya. 3. Ciri-ciri kata, urutan kalimat dan klausa. Faktor temporal atau kekalahan. Suatu narasi seringkali sangat penting dalam struktur wacana karena dalam beberapa bahasa urutan atau susunan linguistik, kata-kata dan urutan historis peristiwa haruslah paralel. Dengan kata lain, seseorang tidak dapat menggunakan bentuk seperti saya mengucilkan dia karena terang-terangan menolak untuk menerima gagasan saya. Sebagai akibatnya, kita harus mengubah susunannya menjadi menolak untuk menerima gagasan saya. Oleh karena itu, saya mengucilkan dia. Atau sebab dia menolak gagasan saya, maka saya terpaksa mengucilkannya. 4. Ciri spasial urutan kalimat dan klausa. Ciri spasial urutan kalimat atau klausa juga merupakan bagian wacana yang penting dalam beberapa bahasa. Sebagai contoh, dalam beberapa bahasa,
Sudut pandang spasial bagi suatu tindakan justru merupakan posisi pencerita pada saat berbicara. Dan oleh karena itu, semua ekspresi bagi datang dan pergi bergantung kepada pendirian pengarang. Beberapa bahasa justru mengubah sudut pandang untuk menyesuaikannya dengan posisi tokoh dalam narasi atau hubungan pencerita yang diperkirakannya dengan aneka peristiwa tempatnya berpartisipasi, baik secara pribadi maupun yang dialami oleh orang lain. 5. Penyambung formal dan semantik. Pembawa dan penyambung klausa dan kalimat memang merupakan hal yang umum dalam mengaitkan ciri-ciri semantik dan referensi pronominal dari suatu kalimat kepada kalimat lain, dan sangat membantu untuk menyesuaikan diri para penerima terhadap serangkaian peristiwa dan juga orang-orang yang berpartisipasi dengannya. Dalam waktu yang bersamaan, beberapa bahasa menuntut agar sinonim harus dipergunakan untuk menghindari pengulangan atau repetisi, sebagai pengganti pengacuan 2 kali atau lebih terhadap objek atau kejadian yang sama dengan kata yang sama. Jenis pembawa atau penyambung yang berputar seperti ini memang merupakan ciri bahasa yang umum pada tradisi sastra yang mantap. Meskipun begitu, dalam beberapa bahasa penerima, perubahan istilah-istilah seperti itu mungkin saja menimbulkan kebingungan atau kekacauan, karena bahasa yang seperti itu mungkin saja menuntut agar objek yang sama terutama sekali dalam kalimat-kalimat langsung yang berdekatan. Tentu saja, ciri stilik penghindaran perulangan ini seringkali juga menimbulkan ambiguitas, kedui-maknaan, atau ketaksaan, bukan hanya bagi bahasa penerima, tetapi juga bagi bahasa sumber, dalam upaya pengalih bahasaan. Nah, seperti itulah penjabaran dari organisasi, tipe, dan ciri khas wacana. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.